rival nih, lu melihat Inter gimana? Kalau saya melihat Inter ya tidak suka, Pak. Transfernya bukan klubnya. Maaf. Transfernya gimana? Gue ngeliat justru Fratesi ya, dia mainnya kemarin juga di persahabatan bagus. Terus untungnya Inter dapat pengganti yang setimpal sama Onana kan, yang Summer. Walaupun gue berharap sih sebenarnya si Mulyadi bisa dapat kesempatan ya. Itu anak-anak berapa Mulyadi? Oh iya lu. Emil Audero Mulyadi. Mulyadi. Bener. Halo sporters, welcome to Pinball Opini Football. Di sini kita akan bahas sepak bola khusus sepak bola mancanegara khususnya Serie A. Bersama gua Aldi, seorang host masih magang di sini, menggantikan Bang Botak yang masih liburan nih. Aduh, kalau besok nggak oleh-oleh awas aja Bang Botak nih. Dan gue juga nggak sendiri, gue kembali menghadirkan narasumber Milanisti gue nih dari 2 orang lagi. Halo, apa kabar Reja? Lama gak ketemu ya? Sehat, alhamdulillah. Iya, lama. Lama banget gak ketemu. Masih magang, ngegantiin lagi Rangga nih, masih dinas. Oh, iya, oke. Satu lagi ada Bang Bara. Halo Bang Bara. Halo Bro Aldi. Wih, bajunya keren nih hari ini. Ini Sri Mulat. Siapa? Ada gitu. Cewek petir. Ini colok petir ya. Bahaya bercandanya ya colok petir. Tapi tetap Milan. Tetap Milan tapi ya. Masih dikeroyok kan Anda? Bajunya masih sama ya kayak kemarin ya? Masih celananya beda. Ganti celana saya. Inovasi. Biar beda. Ada bedanya sedikit. Yang penting ada bedanya dong. Baju saya ini doang, Pak. Gak apa-apa, tapi atasnya baju baru, jersey baru. Iya dong. Ini gue juga jersey baru nih. Udah ada sponsornya. Paramount Plus. Daripada Radar Depok di situ kan. Kacau. Ya udah, karena kita udah pakai jersey baru nih, kita akan membahas transfer pemain baru yang datang ke Serie A musim ini. Khususnya di tim-tim besar ya. Ya. Seperti Milan, Inter, Napoli, Juve, Roma dan Lazio. Masih dianggap sih Roma Lazio nih tim besar? Kita anggapnya kalau buat saya sih Salernitana tim besar. Ada Kandreva ya di sana ya. Ada Kandreva, ada Boleh dia, bener. Ada ini kiper Meksiko. Ochoa. Kiper yang jago 4 tahun sekali. 4 tahun sekali. Kalau ada Piala Dunia. Iya, dan selalu muncul 4 tahun sekali aja. Ya udah, langsung aja nih. Karena kalian berdua Milanisti, ke klub kalian dulu deh. Iya. Klub kalian kan kemarin menjual pemain bintangnya lah ya. Tonali udah bisa disebut pemain bintang 70 juta atau 80 juta ke Newcastle. Dan dari duit itu akhirnya diolah menjadi beberapa pemain yang cukup banyak nih. Iya. Ada banyak lah, dari yang free ada yang loan juga, ada yang beli. Pokoknya kebanyakan kalau gue lihat sih pemain-pemain attacking semua. Iya. Ada siapa aja menurut lo? Ada Reinder tadi yang ada susah disebut lah namanya. Oh tadi sih orang kita baru ketemu. Ini. Sorry. Nggak maksudnya yang saya ingat gitu. Saya banyak ketemu orang jadi gini nih. Ada Reinder, ada Pulisic, ada Okafor, ada Chukwueze, sama si ini siapa tuh, Loftus-Cheek, Ruben Loftus-Cheek, Ruben Loftus-Cheek, betul. Okay. Mungkin lumayan lah dari jual Tonali kita udah nggak dikatain AC minjem lagi. Iya, benar. Lu nyindir gua apa ngomongin klub sendiri sih? Enggak, kan gantian siklus Milan kan gitu, kota Milan kan. Iya. Tapi kalau Inter mah udah mengamini lah tim-tim fans-fansnya kayak gua juga. Kan ini logonya IM ya. M-nya itu miskin. Ai miskin ya. Nggak ya, bercanda ya. Ntar gue dihujat lagi apa. Bukan bapak yang berlun. Oke, selain itu kan ada banyak tuh, ada yang tadi lu sebutin. Iya. Tapi gue lihat malah mau nambah lagi striker tadi, Mehdi Taremi. Rumornya ya, dan itu ya mungkin pas saat ini tayang udah tanda tangan jangan-jangan. Amin. Iya, untuk mengarungi musim lebih ganas lagi. Tapi gue lihat-lihat nih dari nama-nama yang tadi lu sebutin, mungkin cuma Marco Pellegrino doang yang seorang back ya? Iya, betul. Nah, menurut lu apakah memang Milan udah nggak perlu back nih? Musim lalu udah kompak lah backnya, secara itu udah lengkap.
Ataukah menurut lu masih harusnya malah nambah back bukan striker lagi? Kalau Kalulunya nggak jadi ke Munchen sih, gue rasa cukup ya. Kayak berkali-kali juga gue bilang, Thiaw akan semakin matang, Kier akan semakin tersisihkan. Terus juga yang mudanya kan masih ada si Giancarlo Simic sama yang si bek kirinya. Terus sekarang lagi ditambah Pellegrino. Memang masih menjadi titik lemahnya Milan sementara, tapi mencukupi lah. Cukup ya. Kalau back utamanya tuh biasanya lagi siapa sih yang dipasang nih? 4 back ya? Masih 4 back kan? Ya? Masih 4. Siapa aja itu yang utama biasanya? Si ya kiri Theo, kemudian si Tomori. Kirinya saya bang. oh iya benar. Reza Hernandez. Terusnya Thiaw sama si Tomori, terus kanannya Il Capitano. Oh, Calabria. Itu jadi kapten karena satu-satunya orang Italia aja sebenarnya. Dia produk akademi juga kan? Produk akademi. Sama kayak Di Marco kalau di Inter. Iya. Oke, jadi memang Pioli ini musim ini fokus benar-benar di lini depan semua ya. Iya. Dan kebanyakan tuh main sayap. Winger. Betul. Benar. Gue bingung sama Pioli, takutnya dia lupa gawang tuh di tengah Di masih, tengah, bukan di pinggir corner ya. Gawang tuh masih di tengah ya. Jadi banyakin main sayap. Gue juga agak ragu, maksudnya gimana rotasinya gitu pemain yang biasanya kan sekarang yang utama tuh Pulisic, kiri Leao tuh. Terus Makanya Chukwueze belum dapat kesempatan yang banyak nih. kan itu udah main. Kemarin sempat masuk kan. Terus juga Okafor juga sebenarnya dia melebar kan tipe striker. Bukan striker utama kayak Giroud ya. Tapi kan sayap itu kan bisa menukik Pak. Tajam ke tengah nanti. Semoga ya. Udah terbukti di 2 game ini kan Pulisic dari kanan selalu bisa ke tengah, Leao juga nusuk ke tengah. Gitu. Oke. Dari transfer tersebut mana nih yang paling menguntungkan? Wah, ini subjektif banget ya. Kalau menurut gua sih Christian Pulisic karena udah terbukti berhasil jualan jersey untuk Milan untuk Amerika gitu. Dan juga Ruben Loftus-Cheek itu menurut gue juga menguntungkan lah untuk Milan karena dengan perginya Tonali itu kan lini tengah Milan kehilangan gelandang yang bisa mengangkut air ya, yang bisa fighting lah di tengah gitu. Walaupun mungkin Ruben Loftus-Cheek bukan tipikal yang kayak gitu, tapi dia bisa lah untuk nge-cover itu, lebih dinamis gitu maksudnya. Mungkin menurut Bang Bara? Kalau menguntungkan ya tadi Pulisic sih, cuma kalau yang impresif ya gue ngeliat si Tijani ya. Babangida, Reinders. Itu luar biasa. Nggak ada yang tahu Babangida ya, Tijani Babangida. Lu nggak tahu? Babangida tahu gue Babangida. Siapa? Aduh gue nggak tahu. Kayaknya pemain gue sering di WE1 tuh, WE3 tuh Babangida. Ada kayak komentator Jepang itu ngomong gitu. Saya masih muda, nggak relate kayaknya Bang. Iya lu internet aja nggak punya kan? Iya kan tadi makanya membership Milanisti juga masih. Ini udah tayang lagi masih belum member. Member ini. Padahal udah 3 hari ya. Oke, kalau gitu berarti Milan kalau dari skor deh satu-satu singkat aja berapa kira-kira skornya? Skor untuk apa nih? Transfer 0 sampai 10. Oh, 8 kalau dari gua. Maksudnya gua punya ekspektasi rendah terhadap transfer Milan dengan keluarnya Maldini dengan kasus-kasus kemarin. Tapi ya ternyata cukup impresif juga gitu pergerakannya. Bang Bara? Ternyata 8. Sama ya? 8. Iya, ternyata. Walaupun sama ngeraguin juga. Wah. Iya. Oke, boleh. Jadi dari Milan yang merah kita geser ke Milan biru nih, ke pemain-pemain yang ditransfer oleh Inter musim ini. Beragam ya, ada yang dari gratisan, ada yang minjem dan bayar cicilan, cicil juga. Paylater. Ada yang balik dari pinjaman, banyak Inter lumayan banyak merombak pemain musim ini ya. Cuman secara di starting eleven sih sebenarnya nggak banyak, mungkin cuma Jan Sommer atau Thuram doang. Sisanya ya pemain-pemain backup lah ya. Kalau yang gratis ada Thuram, Di Gennaro, Cuadrado, dan terakhir Sanchez kemarin yang akhirnya balik lagi. Oh iya bener, Alexis Sanchez. Iya, Koreanya yang tukeran ke Marseille, Koreanya ya di Inter juga nggak terlalu kepake sih, nggak terlalu berkembang lagi. Angin-anginan ya, emang. Dan untuk yang loan-loannya banyak kayak Fratesi, Arnautovic, Audero Augusto, banyak lah segala macam. Dan menurut gua seperti yang gue bilang di episode sebelumnya ya, yang hanya yang dibutuhkan Inter potongan terakhirnya hanya si Pavard aja sih menurut gua. Jadi dia melengkapi lini belakang Inter menjadi lebih ya experience lah, dia punya experience banyak ya di Bundesliga, di internasional juga oke. Dan punya mental lah Pak, mental juara gitu. Maksudnya betul.
Juara sama Prancis kan 2018 kan? Pernah 2018. Iya. Dan kalau menurut gua sih pemain yang paling oke justru bukan yang dibeli. Kan Pavard kabarnya akan dibeli 30 juta, itu akan jadi pembelian termahal juga tuh kalau misalnya jadi pembelian termahal di Serie A musim ini. Karena Milan beli banyak tapi cuma 20 juta gitu kan. Iya, benar-benar. Nah, si Pavard bakal jadi yang termahal 30 juta. Cuman kalau yang menurut gua bakalan jadi menguntungkan buat gua, buat Inter, justru si Arnautovic ini sih. Kenapa? Menarik nih. Karena Inter tuh sering buntu lah di depannya ya. Sering buntu waktu zaman Dzeko sama Lautaro Martinez. Ya kalau nggak punya cara, maksudnya kalau udah pakai cara main yang itu, buntu nggak tahu lagi main dari mana. Paham. Nah sekarang kan biasanya Lautaro Martinez sama Thuram itu bermain bersama di awal. Nah kalau misalnya mereka buntu, Arnautovic masuk, ada pelapis yang sebanding dan bisa memberikan warna gitu ya di cara permainan. mainnya juga beda. Iya. Sama kayak back Inter yang wingback juga musim ini cara mainnya beda tuh. Kalau menurut rival nih, lo melihat Inter gimana? Kalau saya melihat Inter ya tidak suka, Pak. Transfernya bukan klubnya. Maaf. Transfernya gimana? Kalau dari saya sih ya Jan Sommer sejauh ini yang impresif. Maksudnya Onana hilang itu kan vital banget ya. Buat gue setuju sama narasumber adalah podcast Inter yang pernah gue dengerin gitu ya. Apa tuh? Itu tuh Jan Sommer tuh ternyata bisa bermain pakai kaki juga gitu. Maksudnya Onana kemarin main di Inter juga kan gara-gara dia juga lah menurut gue Inter bisa masuk ke final gitu ya dengan bisa ngatur dari belakang gitu. Nah ternyata Jan Sommer juga bisa memberikan itu gitu. Walaupun mungkin nggak seimpresif Onana ya kalau gue ngelihatnya ketika dia bermain dengan kakinya, tapi secara save, penyelamatan, dan untuk jadi kiper utama ya itu sih vital lah gitu. Karena kiper tuh mood booster kan. Jadi kalau dia down ya, menurut gue menghancurkan satu timnya gitu secara tidak langsung. Oke. Gitu. Bang Bara sendiri gimana? Siapa pemain Inter yang baru yang kira-kira ya bakalan oke lah main di Inter? Gue ngeliat justru Fratesi ya, dia mainnya kemarin juga di persahabatan bagus. Terus untungnya Inter dapat pengganti yang setimpal sama Onana kan, yang Summer. Walaupun gue berharap sih sebenarnya si Mulyadi bisa dapat kesempatan ya. Itu dia, itu anak RT berapa Mulyadi? Oh iya lu. Emil Audero Mulyadi. Di belakangnya Mulyadi. Bener. Di belakangnya Mulyadi kan. Iya, jadi kalau menurut gua sendiri sih, kalau kalian kan udah ngasih skor 8 masing-masing ya ke tim. Kalau gue 7,5. Kenapa di bawah 8? Karena banyak incaran Inter yang nggak keambil, khususnya di striker. Salah satunya. Nah, jadi banyak drama-drama juga, drama Lukaku, terus ada drama Onana juga, terus Jan Sommer, terakhir Pavard nih yang masih tanda tanya. Jadi menurut gua masih 7,5 lah ya. Di lini depan, oh ya karena lini depannya itu ya tadi ya. Jadi main incaran yang sesungguhnya tuh tadinya kan mau kayak Balogun, si Beto, Nzola tuh nggak dapet semua kan karena kemahalan atau segala macam. Akhirnya Arnautovic sang anak hilang yang pernah juara treble. Iya. Oke, sekarang kita bahas tim yang orangnya lagi nggak ada di sini juga nih. Nah, saya Bapak Rangga ya. Mewakili beliau ya, Oke, karena saya boleh. kan magang menggantikan beliau. Jadi saya harus mewakili beliau nih. Ya Iya. Bapak Rangga nih saya wakili ya Pak ya. Pesan-pesan Bapak saya sampaikan nih. Ini Napoli kemarin abis juara, Iya. tapi ngirit banget beli mainnya ya. Karena emang gak ada duitnya. Masa sih? Gak ada duitnya. ADL kan dia cuma orang kaya di Italia, ADL itu. Ya cuman ya gitu. Flexing kali dia kayaknya. Iya, bener banget loh. Jadi cuman gaya-gayaan Iya aja doang sebenarnya ya. mah kosong gitu Pak. Iya, kalau dari transfer yang kita lihat, dia tuh cuman ngabisin uang banyak tuh nebus pemain Raspadori sama Simeone. Iya. Kan dia masih dipinjam kan musim kemarin kan ya. Ya, Hari benar. ini musim ini ditebus Raspadori 26, Simeone 10 juta. Jadi 36 juta udah keluar tuh. Ya itu juga uang yang lumayan besar gitu ya mungkin untuk ke kelas klub Serie A gitu ya. Tapi beruntungnya Napoli itu nggak kehilangan siapa-siapa gitu. Iya. Maksudnya nggak dari tim intinya, dari tim lah, cuma intinya ya si kayak Minjay doang. Kim Min-jae doang. Iya. Tapi Sama pelatih sih paling ya. iya, arguably lah Pak Iya. gitu. Maksudnya kalau menurut Bapak Rangga kan si siapa Pak Spalletti itu kayak cuman ngasih strategi ya udah lu main, oper, abis itu lu cari tempat kosong gitu kalau menurut Rangga. Nah,
maksudnya dengan dia beli Simeone itu bisa ngasih warna juga di skuad Napoli karena Simeone ini striker yang lengkap gitu secara teknik ya. Tapi kalau misalnya secara insting mungkin kalah jauh sama Osimhen gitu. Gitu sih. Nah, kan yang gue tahu tuh musim ini mereka cuma beli Nathan sama Kajuste tuh. Iya. Nah, gue juga nggak tahu nih sebenarnya siapa tuh mereka. Kalian ada yang tahu gak sih? Bang Bara Coba kita tanya Rangga. Ya, Tapi kan kita Kvaratskhelia pernah aja ya. Iya. Musim lalu gak ada yang tahu siapa. Tapi musim ini jadi superstar Nah, iya, banget kan. benar. Bahkan MVP nggak sih dia? Enggak. MVP-nya. Bener MVP kan dia. Leo. MVP. Bukan. Leo musim Leo sebelumnya. musim pas sebelumnya. Scudetto. Bahkan langsung jadi MVP ya. Iya benar. Nah, mungkin ini si Napoli lagi nice try lagi nih nyari pemain antah berantah yang mungkin musim Untuk depan bakal diorbitkan. jadi diorbitan lagi. Dan untuk dijual mungkin ya. Iya, betul. Gitu sih. Oke, terus setelah Napoli mungkin geser ke Juventus yang sama-sama ngirit juga nih. Dia juga cuma nebus si Locatelli, nebus Moiskin, nebus Arkadiusz Milik. Sisanya mereka cuma beli Timothy Weah 12 juta sama Facundo Gonzalez. Gue nggak tahu ini saudaranya ini kali ya. Christian Gonzalez. Ya. Saya tahu arahnya kemana tuh. Iya, itu back dan cuma 2 juta harganya main dari klub Meksiko atau apalah, gue juga belum riset banget. Sama terakhir yang masih tanda tanya, kabarnya mereka mau datangin Berardi. Berardi benar, makanya itu Berardi juga jadi nggak dimainkan di Sassuolo kan kemarin gitu. Nah kalau menurut Bang Bara, emang kira-kira Juventus nggak perlu beli itu kah? Makanya mereka cuma beli ini doang nih, Timothy Weah sama Facundo? Perlu sih sebenarnya. Karena dia walaupun ada Vlahovic juga kan, makanya dia masih ngincer Berardi, pastinya setelah Di Maria juga nggak di situ kan. Iya, benar. Tapi kayak gue nggak tahu sebenarnya masalahnya Juve itu apakah di finansial mereka jaga atau pemain-pemain itu memang nggak tertarik. Tapi ya ini bagus buat kita lah. Ya, maksudnya selama nggak ada Juve kita temenan dulu. Iya. Kalau ada Juve baru. Lu mau tosan juga Bang? Saya kayak ditinggal gitu tadi. Iya jadi kabarnya karena kan kemarin waktu kita bahas Juve sama narasumber Juve juga Agnelli mau cabut keluarga Agnelli, makanya dia nggak mau belanja banyak-banyak nih musim ini. Iya benar. Ya udahlah, seadanya aja lah tim gue musim ini. Investment. Tapi menurut gua dengan adanya kasus Plus Valenza kemarin itu cukup banyak berpengaruh kayaknya ya dengan kebijakan transfer betul. Juventus. Maksudnya mereka benar-benar lagi disorot lah ke pergerakannya di bursa transfer ini karena kan maksudnya Plus Valenza itu kan udah bisa dibilang tindakan kriminal juga kan. Juve udah IPO. Dan juga kalau misalnya mereka mainin itu lagi, ya itu kan sebenarnya merugikan investor gitu, merugikan publik gitu loh dengan mereka memanipulasi buku-buku keuangannya mereka gitu ya. Jadi ya menurut gue Juve itu sih emang ini yang mereka punya gitu. Tapi juga menurut gue ini bukan skuad yang seadanya juga gitu. Di sana ada Paul Pogba, ada Masih ada Rabiot, bener main. Dan main-main muda mereka juga banyak yang perform ya. Kemarin ada Samuel Iling Junior, musim lalu Fagioli sama Miretti cukup oke. Iya benar, itu sih. Jadi mungkin ya bakal berbenah dari pemain muda kali musim Iya. Suka nggak suka Juventus ya masih salah satu tim terbaik di Italia lah. Gitu. Oke, next kita ke tim ibu kota. 2 tim ibu kota, mungkin Roma dulu nih. Roma juga nggak banyak membeli pemain ya dan yang duit yang dikeluarkan juga nggak banyak. Yaitu ada pemain free dari Evan Dika sama Hasim Aouar yang kemarin cetak gol. Hasim Aouar itu free mereka, terus ada Rasmus Christensen, Renato Sanchez, sama yang baru tuh ada yang dari pemain Iran si Sardar Azmoun. Iya. Yang main di Piala Dunia juga dia main cukup oke sebenarnya. Sama ada Paredes lah yang cetak gol ke gawang Indonesia dari luar kotak penalti. Iya benar waktu Argentina kemarin datang ya. Iya. Dan terakhir nih yang kabarnya udah here we go dari Fabrizio Romano yaitu ada Romelu Lukaku. Ya, adanya Lukaku seperti di episode sebelumnya ya, itu mungkin bisa jadi jawaban buat lini depan AS Roma gitu. Ada Leo Paredes, itu gue lupa nama depannya. Leandro Paredes, thank you. Itu juga ya itu skuad juara dunia Pak, itu pemain juara dunia lah. Jadi bukan pemain kaleng-kaleng juga gitu kan. Terus Renato Sanchez, si Sardar Azmoun itu juga kan dijulukin Messi-nya Iran kalau nggak salah kan? Iya, Messi dari Iran, iya. Jadi, iya. Saya takut salah. Saya takut salah kalau nggak salah. Kayaknya enggak deh, dia kan mainnya nggak kayak gitu. Dia modelnya memang striker aja sih, Ya, tapi bukan yang gue iya benar-benar.
Tapi Oke. ya Loncatnya namanya tinggi julukan-julukan gitu loh. Iya. Bang. Iya, dia emang main di sayap sih. Mungkin bisa tapi- dikoreksi ya teman-teman ini, maaf nih masih magang. Ya, kalau dari menurut Bang Barah dari skuad Roma yang tadi banyak pemain yang dibeli, itu kira-kira mampukah Jose Mourinho meracik jadi sebuah tim yang bisa kompetitif di Serie A? Sebelumnya gue pernah bilang kan memang dia di bawah Lazio kalau dari pergerakan transfer ya, dan dengan adanya Lukaku itu akan membantu untuk si Roma ini. Tapi memang yang gue sayangkan si Asmun ini pindah-pindah klub tapi tidak pernah mendapatkan minutes play yang bagus sehingga dia bisa perform seperti dulu di dia sebelum di Leverkusen di mana ya? Ya, gue juga nggak tahu. Bukan Kiev, bukan Kiev. Oh, Klub Liga Rusia. Zenit. Oh, Zenit. Saint Petersburg. Iya, itu maksud sebagai warga Asia kan kita juga pengen ada lagi pemain Asia yang memang mainnya bagus dan dipercaya jadi inti terus. Oke. Tapi tetap semoga Roma tetap jadi cemilannya Milan ya. Ayo, Karena musim lalu kan kalah terus ya sama Milan. Ya, semoga musim ini juga masih belum perform lah gitu harapannya. Ya, kalau kita sih amin sebenarnya, cuman fans Roma yang mendengarkan ini Panas. gitu pasti. Iya. Emosi. Oke, lanjut ke tetangganya nih, Lazio yang ya menurut gue juga nggak banyak nama-nama yang kita kenal ya. Mungkin dia banyak ngambil pemain loan juga, itu udah CP kipernya Salernitana itu dipinjam karena kalah saing mungkin sama si Ochoa itu ya. Iya. Terus ada Luca Pellegrini, back sayapnya Juventus, sama ada Nicolo Rovella di Juventus. Ini yang gue kaget sih, Rovella. Padahal dia udah layak main di Juventus sih menurut gue. Iya. Itu kan Tapi malah dipinjemin lagi gitu. cukup perform juga kan. Iya, di sebenarnya Monza. Rafaela itu di Monza kemarin kan. Tapi ya udah, mungkin punya planning lain si Juventus. Iya, terus untuk striker mungkin ada Tati Castellanos yang diharapkan bisa menjadi pemecah kebuntuan saat si Ciro Immobile itu nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Cuman di pertandingan kemarin masih belum oke juga. Kalau menurut kalian berdua nih, Lazio sebenarnya kurang apa sih kok sampai kalah 2 pertandingan kemarin? Beruntung. Kurang beruntung. Padahal lawannya juga bukan lawan yang ini, kalau lawan Permainan Lecce juga sama belum sih, Frosinone. maksudnya nggak cuma hanya beruntung. Mungkin dia akan mendapatkan formnya di beberapa pertandingan lagi lah. Jadi memang kehilangan SMS Iya, masih sangat kerasa banget. Kerasa Kerasa ya. banget dan menurut gua juga Sarri masih mencoba untuk nyari intisari dari pemain-pemainnya ini sendiri gitu, Pak. Oke. Jadi berikan waktu aja lah ke Lazio. Iya, menurut biar gua nggak masih kesana bisa. kemari. Dan mari kita dukung RI. Tadi apa? Ya udah, Itu apa? kan biar RI. Oh iya benar. Oh, Sarri. Oh iya Sari, biar rhyming dong. Thank you loh, Mas. Maaf saya nggak connect nih. Aduh, telat. Ini nggak fokus kayaknya, kurang minum deh nih ya. Aus itu, nih Pak. kayaknya kita nih. Intisari dong. Aduh. Berbahaya, Bung. Kemarin kan ada KO, offside ya. Offside. Kali ini siapa ini yang datang nih? Semoga yang asli, saya belum pernah nih ketemu yang asli nih. Diminum dulu ya. Aduh, wah saya langsung buka ketahuan lapar. Setelah. Nggak, saya doyan Pak, karena ini Milanisti Roma. doyan Roma. Roma. Gimana rasanya? 3 poin. 3 poin saya. Lu dong, lu belum dibuka ya nanti. Belum. Oke, setelah kita minum-minum dan nyemil, kita Cemilan 3 poin tadi. cuma 3 poin ya. Pede banget sih, kan belum mulai pertandingannya. Ini bukan 3 poin, tapi Giornata ketiga dulu nih. Giornata ketiga akan ada beberapa pertandingan grande partita ya, partai-partai besar. Salah satunya ada Roma Milan, terus ada Napoli Lazio, Inter Fiorentina, Empoli Juventus, dan terakhir Sassuolo Verona yang Verona nih belum kalah dalam 2 pertandingannya nih. Karena lu udah offset duluan nyemil si Roma ini. Kita bahas dulu deh Roma nih, Roma Milan nih. Roma nih lagi keseok-seok kemarin, lagi kesulitan banget kan. 2 pertandingan, 1 seri, 1 kalah kemarin. Sedangkan Milan yang lagi pede banget, menang 4-1 kemarin, terus sebelumnya menang 2-0, baru kebobolan 1 gol. Dan pemain barunya ngasih impact lah lumayan lah ya, kayak Pulisic, RLC, Tijani, mungkin tinggal beberapa pemain kayak Okafor sama Chukwueze itu yang masih belum banyak menit bermain yang belum ngasih impact lah ya. Terus menurut kalian nih dengan
kondisi seperti itu, apakah benar-benar pede bisa dapat 3 poin? Mungkin Bang Bara? Gue sih pede sih. Maksudnya dari segi berbagai macam sudut pandang juga dilihat Milan lagi di atasnya Roma, dari mentalitas pemain, dari kualitas transfer pemain yang masuk, dari skema permainan Milan yang banyak banget sayapnya, kenceng-kenceng. Roma pakai 3 back, ya gue sih pede sih. Pede, oke. Kalau untuk Roma sendiri kan kabarnya juga udah dapat Lukaku nih. Nah, sedangkan Lukaku ketika main di Inter selalu jadi momok penakutkan untuk Milan. Waktu itu dia pernah hat-trick juga kalau nggak salah, waktu kipernya masih si Donnarumma. Dan gue masih kebayang golnya dia ke gawang Milan semifinal musim lalu sih. Oh ya, UCL. Semifinal Copa ya? Kayaknya dia UCL kan nggak ngegolin lawan lu mah. Lautaro ya yang golin? Lautaro. Oh iya. Nah, Copa. Menurut lu nih, apakah jika Lukaku main di Roma sekarang nih, bukan di Inter nih, bisa semenakutkan itu dan menjadi pembeda di Roma ketika melawan Milan besok? Mourinho efek menurut gue masih nggak bisa diremehin sih. Maksudnya gue seperti yang tadi teman-teman lihat gitu ya, gue udah cukup percaya diri, gue yakin ini 3 poin gitu. Tapi ya tetap pemain Milan harus tetap fokus sih, karena Mourinho tahu gimana cara mainin Lukaku, tapi juga selama Lukaku sendirian, ya itu nggak masalah gitu. Semoga tren buruk Roma masih berlanjut lah ketika ketemu sama Milan. Tapi tanpa perlu tren buruk Roma juga, gua rasa Milan udah menemukan performa yang cukup baik untuk dia bisa perform gitu. Outperform Roma lah lebih tepatnya, gitu sih. Oke, kalau menurut Bang Bara, kira-kira prediksi skornya tipis-tipis berapa nih? Milan mah lagi doyan ngegolin sih. Gue rasa 3-1. Oh, tetap kebobolan tapi ya? Karena Lukaku itu. Lukaku. Kalau dia gol main. dari tengah lapangan dia langsung. Tendangan macan. Giornata 3 untuk 3 gol, untuk 3 poin kalau dari saya. Dan tidak berbalas. Oke, kayaknya Roma sinyal lagi nggak ada berarti ya? Nggak ada sinyal, nggak bisa balas. Nggak bisa balas. Oke. Hanya Bung Roma di Indonesia yang saya takuti. Irama. Oke, geser ke grande partita selanjutnya, ada Napoli versus Lazio nih. Bapak Rangga lagi nggak ada di sini. Cuman ini Napoli kan main di kandang mulu ya. Ini gue nggak ngerti emang pertama gitu apa kenapa sih? Kan dia bisa 3 kali gitu ya? Iya, bisa 3 kali kan biasanya kita ganti-gantian nih. Benar. Home away. Mungkin ini advantage juara kali ya kemarin. Jujur gua nggak tahu teknisnya, mungkin ada di balik ini semua ya. Tapi ya Napoli diuntungkan karena nggak harus ada perjalanan away gitu kan. Betul. Ditambah Lazio juga masih belum menemukan performa terbaiknya, belum nemu juga gimana cara mau link up pemainnya gitu. Dan gua rasa ya ini pertandingan yang bakal didominasi sama Napoli sih. Ya, setuju. Dengan pemain-pemain gitu. Farad Skelia juga masih perform banget. Kemarin dia masuk sebagai pemain cadangan, bener-bener ngacak-ngacak, bener-bener jadi pembeda gitu. Ya jadi emang gua rasa ya ini 3-0 juga untuk Napoli. Iya. Dan apalagi si Zielinski masih stay ya. Jadi lini tengahnya masih solid banget sih, ada Zielinski, Lobotka sama Anguissa. Terus kalau menurut Bang Bara, kan kemarin Lazio musim lalu lah, lini tengah sama lini belakangnya sangat solid gitu. Bahkan salah satu tim yang dengan kebobolan paling sedikit dan Provedel itu jadi clean sheet terbanyak, kalau nggak salah ya. Menurut lu apa penyebabnya musim ini jadi 180 derajat? Ya, kalau dari tadi kan pemain juga sebenarnya nggak terlalu signifikan bedanya ya. Nah itu gue juga masih nebak-nebak nih kenapa dia 2 kali pertandingan performanya seperti itu gitu. Jadi ya, balik lagi ke form aja sih, gue rasa ada siklusnya aja sih. Karena gue nggak bisa analisa lebih dalam karena sebenarnya pemainnya juga nggak terlalu. Kecuali yang tadi SMS ya. Tapi kan itu lebih di tengah kan. Iya. Tapi apakah menurut lu Sarri juga masih ini Bang? Masih coba bongkar pasang, masih nyari strategi apa yang bisa dia pakai untuk narungin musim ini gitu? Kalau udah jalan sih udah susah sih. Gue rasa dia emang kesulitan buat, sebenarnya dia juga bingung kayaknya gue rasa si Sarrinya ini. Oke, kalau prediksi skor kira-kira
tadi dari lu Lu 3-0. 3-0, gue 2-0 aja sih. 2-0. Masih nggak bisa golin tapi Masih nggak bisa Lazio ya. Masih nggak bisa. Ngeliat mainnya kemarin gitu sih masih susah dia golin. Oke, sekarang kita geser ke tim andalan gua yaitu Inter akan menghadapi Fiorentina di San Siro atau Giuseppe Meazza. Menurut gua Inter lagi solid, tapi Fiorentina juga nggak bisa dianggap remeh nih karena kemarin di Ligorta pertama dia nyetak 4 gol, terus kemarin juga sempat unggul 2-0 dulu walaupun bisa dikejar sama Lecce kalau nggak salah ya. Lupa. Ya pokoknya dia cukup produktif lah dalam cetak gol lah. Dia mengandalkan crossing sih biasanya dari Biragi, terus kanannya ada Nico Gonzalez. Dan mereka juga, Nico Gonzalez ini biasanya tuh kan mainnya gocek-gocek cut in. Dia musim ini udah cetak 2 gol bahkan dari sundulan, dari skema crossing dan corner. Jadi memang menurut gua hal yang harus diwaspadai Inter, crossing dari Fiorentina sih. Kalau menurut kalian gimana Fiorentina? Ada agen Milan, ada agen AC Milan di sana. Ada Si Bonaventura. Bona ya? Iya. Oh, iya. Jadi gua rasa pasti akan memberikan kejutan-kejutan lah Fiorentina. Dan Fiorentina juga musim lalu jadi ketemu di final Coppa Italia kan sama Inter. Dan ya Bapak lihat sendiri gimana Spartannya Fiorentina di sana kan bermain. Itu sih menurut gua Fiorentina musim ini sama seperti Fiorentina musim lalu yang ya bermainnya solid, nggak ada nyerahnya gitu. Jadi ya patut diwaspadai. Oke. Dan Fiorentina ini kan masih berjuang untuk lolos ke UECL ya, Europa Conference League. Ya. Nah, kemarin dia leg pertama kalah sama Rapid Wien 1-0 di kandang. Nah, besok dia sebelum lawan Inter akan main dulu di leg kedua. Hari Jumat ya, jadi beda 2 hari lah. Itu main di Fiorentina. Jadi nggak pergi. away. Nah, menurut Bang Bara kira-kira apakah Fiorentina akan berpengaruh lah? Maksudnya pertandingan UECL itu akan berpengaruh terhadap Pasti pengaruh kok. Itu penting tapi juga sialnya kan ketemunya Inter kan, dimana dia harus benar-benar bisa memanage kondisi pemain dan targetnya dua-duanya ini. Kayak gitu sih, pasti ada pengaruhnya. Tapi Fiorentina kan salah satu tim yang ngegolin banyak sama kayak Milan nih kan di 2 pertandingan. Iya, 6 gol ya. Tapi buat ngalahin Inter dengan adanya tadi dia harus main dulu, itu akan susah menang, tapi paling nggak bikin Inter kebobolan sih. Sekarang masih clean sheet ya Inter. Iya, masih clean sheet. Harusnya tadi jangan diomongin, gue udah sengaja nggak mau ngomong Karena itu. emang itu tujuannya, pasti akan kebobolan. Tapi Fiorentina menurut gua ketika dia bisa menang di leg kedua UECL nanti, itu menurut gua bisa jadi modal yang bagus, naikin moral, naikin kepercayaan diri pemain-pemainnya untuk bisa ngadapin Giornata 3 ini. Itu sih. Kalau menurut gue Inter bisa menang, tapi ya mungkin selisih 2 gol lah, 3-1. Kalau menurut kalian berdua? Kalau menurut gua 2-1 2-1. bakal berjalan alot sih pertandingannya, gua rasa. Itu sih. Bang Bara? Dengan berat hati 2-1 buat Inter. Buat Inter sih, betul. Oke, Inter udah, sekarang ke tim Juventus. Yang kemarin ditahan imbang Bolonya tuh sama, dan menurut gua Juventus belum terlalu meyakinkan lah ya. Walaupun sempat menang 3-0 lawan Udinese, tapi kemarin juga ya lawan Bolonya yang kalian udah bilang juga dikalahin sama Milan 2-0, masih ketat gitu. Dan tapi besok lawannya Empoli juga dia kalah 3. Imbang. Iya, Empoli juga 2 pertandingan kemarin kalah. Terus sebelumnya lagi ada Coppa Italia kan, mereka masih main di round pertama. Dia kalah juga sama tim Serie B makan kalahnya, dan ya menurut gua harusnya sih Juve bisa menang lah ya, menang mudah bahkan. Menurut kalian gimana? Gua rasa ini bakal jadi kayak Giornata pertama Serie A kemarin sih, yang Juve bisa mendominasi gitu. Gua rasa Allegri juga nggak akan diam aja dengan pemain-pemainnya yang kemarin nggak menampilkan performa yang baik gitu. Maksudnya Arkadiusz Milik bingung gitu, terus juga cuma nyerang dari satu sisi, dari sisi kiri gitu ya. Gua rasa ini bakal jadi pecutan juga gitu dari untuk Juventus segera bangkit. Jadi ini modal yang bagus buat Juventus gitu untuk ngalahin Empoli. Tapi memang harus hati-hati juga, Juventus musim lalu juga kalah sama Monza gitu ya, di luar prediksi gitu. Jadi ya itulah. Tapi dengan berat hati gue harus bilang ini bakal jadi pertandingan yang gue rasa didominasi sama Juventus. Gitu. Oke. Kalau menurut Bang Bara dari sisi Empolinya mungkin adakah harapan dari Tommaso Baldanzi bisa Nggak ada. membuat perbedaan? Nggak ada. Nggak ada ya, jadi tetap Juventus. Tetap Juve ya, menang ya. mudah sih. Menang mudah. Skor? Minimal 2-0. Minimal 2-0. Buat gue minimal 2 sama. Ya, sama 2-3. sih gua juga. Iya kan? Oke. Nah, terakhir nih.
Tadi kan tim besar udah semua tuh. Iya. Ada Milan, Inter, Roma, Lazio, Napoli. Terakhir ada ada tim yang belum pernah kalah juga kan kemarin, ada Hellas Verona. Hellas Verona akan menghadapi Sassuolo. Main away. Ya. Mampukah dia melanjutkan tren positifnya nih? Sedangkan Sassuolo juga saat ini lagi kalah 2 kali dan di posisi paling bawah karena 4 kali kebobolan, 2 kali kalah. Menurut Bung Reza bagaimana nih? Menurut gua Hellas Verona bakal lanjutin performa positifnya dia ini sih, melawan Sassuolo yang menurut gua belum menemukan performanya, masih belum ketemu skemanya, dan gua rasa sedikit banyak drama Berardi ini juga mengganggu lah. Iya. Karena itu key playernya Sassuolo gitu kan, bermusim-musim gitu ya, bertahun-tahun gitu di Sassuolo. Nah Verona dengan si Ngonge tadi, ya dan menurut gua Ondrej Duda juga oke. Ondrej Duda dan pemain-pemain yang Udah cerai dia. lain. Udah Duda. Oh, pantesan namanya. Kalau sebelum cerai namanya siapa? Apa ya? Ketembak lu. Waduh, gak lucu lagi, suami lagi gue mikirnya, aduh. Ya itu sih Pak, maksudnya Sassuolo Verona bakal ngadepin Sassuolo yang lagi outperform, jadi ya Verona bakal nge-outperform Sassuolo juga di sini. Mudah lah, ini kemenangan mudah buat Verona. Dan ini bagus untuk Verona bisa merangsek ke papan tengah, bahkan papan atas gitu, dengan kemenangan ini gue rasa. Oke, kalau menurut Bang Bara dari sisi Sassuolo-nya mungkin Berardi berpengaruh, cuman kan mereka juga kehilangan si Maxim Lopez yang kemarin di kartu merah karena ngomong apa? Ngomong bercanda. Ya, apakah itu bakal jadi ya yang jadi sisi yang bolong lagi lah dari Sassuolo gitu? Kalau gue malah ngelihatnya justru Verona ini bisa menang karena mereka game plan-nya kan tadi serangan balik cepat, direct ball. Nah tapi ketika dia ngelawan tim yang seperti Sassuolo yang bukan tim yang datang dengan keinginan menyerang dan menang, itu malah rawan menjadi berbalik untuk si Verona sih. Iya sih. Agak berbeda ya approach-nya sudut pandangnya Bang Iya, Bara karena ya. Sassuolo juga punya pemain-pemain yang lumayan kencang juga, ada si Laurientes kalau nggak salah namanya itu. Terus ya Pinamonti sebagai striker juga sebenarnya oke. Terus ada pemain Inter juga yang lagi di loan, Samuel Mulateri. Itu di pre-season oke, dan di Coppa juga ngegolin dia. Jadi sebenarnya kalau gue lihat-lihat Sassuolo ini sebenarnya skuadnya masih oke. Potensial ya. Iya, walaupun ditinggal Berardi. Kalau dari skor berapa lu? Kalau dari skor, menurut gua 3-1 buat Verona. 1-3 Sassuolo yang 1. Kalau dari gua itu. Gue malah ngelihat ini saatnya Verona cuma bisa seri. 1 sama Iya, sama sih. Gue juga. Karena ya kayaknya nggak bisa, ya sebagai tim yang belum stable banget pemainnya, kayaknya sulit untuk cari 3 kemenangan beruntun. Ya. Gue juga sih sama. Oke, kalau menurut para supporter gimana nih? Kira-kira dari kelima pertandingan tersebut, prediksi skornya gimana? Kalian silahkan taruh di kolom komentar. Dan thank you buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa di-subscribe dan nyalain lonceng biar nggak ketinggalan episode lainnya dari Pinball. Sekali lagi, thank you buat Bang Reza. Thank you. Bang Bara juga thank you udah nemenin gua kali ini, 2 Milanisti dan Forza Milan. 1 Interista. Jadi ya semoga masing-masing tim kita nih, karena kita belum ketemu ya, ini menang lah ya. Karena Sekarang masih biasa. Iya, Minggu depan baru. Juara 3. Tensi. Habis itu ada international break dulu baru kita ketemu ya. Iya, benar. Oke, jadi diharapkan tim-tim kita masih bisa mendapatkan 3 poin dan Lautaro Martinez bakal cedera kayaknya di. Jahat banget. Feeling. banget. Si mainan aja nggak apa-apa kepitek tangannya gini nih. Yaudah, teman-teman yang nonton juga jangan lupa follow Instagram dan TikToknya Pinsport, ada di @pinsport.com untuk berita olahraga terupdate. Terima kasih teman-teman, gua Aldi, see you on another episode, bye.